Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal 'iyadzu billahi ta'ala minan nar. أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas Islam, di atas ajarannya dan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, di dalam setiap hal yang melalui kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di atas Islam, maka Islam adalah nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang beriman, maka di antara bentuk syukur kita atas nikmat Islam dan iman tersebut adalah dengan cara mempelajari Islam itu sendiri. Mempelajari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, marilah kita senantiasa istiqamah di atas ilmu, di atas mempertahankan keimanan kita, karena keimanan dan keislaman adalah hal yang mahal yang harus diupayakan dan harus dipertahankan oleh seseorang. Senantiasa marilah kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga Allah sampaikan salawat kita kepada Nabi Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau, wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan semoga juga salawat tersebut sampai kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, walaupun rencananya cukup singkat, yaitu hanya berselang 1 hari, kalau tak salah, berselang 1 hari, ya, kepulangan kami ke rumah istri di daerah Balai Selasa, ya, karena selama ini berdomisili dan menetap di Payakumbuh insyaallah, dan itu pun baru sekitar 6 bulan. Yang sebelumnya kami di daerah rantau, tepatnya di Jakarta. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam masjid yang mulia ini, Masjid Syuhada, ya. Mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang syahid di jalannya, orang-orang yang meninggal dalam rangka mempertahankan dan membela agama Allah. Semoga Allah jadikan kita pejuang-pejuang Islam dengan ilmu, dengan dakwah, sehingga jihad yang terbentang di zaman sekarang adalah jihad dengan ilmu. Di antara kita menyebarkan ilmu, menyebarkan agama sampai seluruh pelosok bumi, itu adalah bentuk jihad. Dan semoga kita tercatat sebagai hamba-hamba yang syuhada oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan flyer yang tersebar atau poster yang telah disebarkan di media sosial, bahwa judul kajian kita pada malam hari ini yaitu jujurlah dalam beragama. Jujurlah dalam beragama. Berbicara tentang kejujuran,
Tentunya kejujuran ini adalah sesuatu yang sesuai dengan realita, dengan kenyataan, dengan kebenaran. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ma'as shadiqin ay usduqu walzamu sidqa. Al-Imam Ibn Katsir menjelaskan, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, artinya jujurlah kalian. Karena orang yang bersama kalian adalah orang yang setipe, sekarakter dengan kalian. Berkumpul dengan orang-orang yang jujur di akhirat, berarti ketika hidup di dunia kita harus jujur terlebih dahulu. Karena Nabi SAW katakan kepada Anas bin Malik, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Sehingga dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai, maksudnya kita lebih dahulu memulai sikap dan sifat tersebut melekat dalam diri kita. Sehingga makna ayat ini, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, artinya kata Ibnu Katsir, usduqu walzamus sidqa. Kalian lebih dahulu berbuat jujur. Jujurlah terlebih dahulu dan peliharalah kejujuran tersebut, takunu ma'a ahlihi. Sehingga dengan upaya tersebut kalian akan dikumpulkan di surga nanti bersama dengan orang-orang yang jujur. Wa tanju minal mahalik, dan dengan kejujuran tersebut kalian diselamatkan oleh Allah dari kehancuran dan kebinasaan. Wa yaj'al lakum farajan min umurikum, dan Allah pun jadikan bagi kalian jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kalian hadapi. Sehingga kejujuran di dalam Islam itu memiliki nilai yang paling tinggi. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW digelari sebagai Al-Amin. Itu akhlak yang paling mulia, kejujuran yang paling mulia di dalam Islam. Berbicara tentang akhlak adalah kejujuran. Kalau seseorang berbicara tentang muamalah, yang paling tinggi lagi-lagi kejujuran. Di dalam beragama yang paling tinggi juga adalah kejujuran. Sampai-sampai sahabat Nabi yang paling mulia adalah Abu Bakar digelari oleh Nabi SAW sebagai As-Siddiq. Orang-orang kalau disebut dengan As-Siddiq, berarti dia adalah orang yang mempertahankan kebenaran dan kejujuran. Dia selalu mengilzamkan dirinya, senantiasa berbuat jujur, membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan dia sampaikan sebagaimana adanya dari Rasulullah. Itulah As-Siddiq. Sehingga kalau kita lihat dua orang yang paling mulia ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya ini, maka perilaku terbesar dan tertinggi keduanya adalah tentang kejujuran. Tentang kejujuran. Jujur dalam segala hal. Mungkin di zaman sekarang Bapak Ibu, hal kejujuran ini sudah menjadi barang mahal. Sudah boleh dikatakan langka, Pak. Orang-orang yang jujur itu langka sekarang. Orang justru lebih memilih berbohong demi sesuap nasi. Dia lebih memilih berdusta asal dagangannya laris, Pak. Lebih memilih berdusta. Sehingga tidak segan-segan lagi. Ketika beras bagus dicampur dengan beras buruk, dijual di pasaran. Ketika madu dicampur dengan yang lainnya, dijual, dikatakan madu murni, madu asli, padahal palsu. Ketika orang-orang yang menjual buah-buahan, tumpukan atasnya bagus, bawahnya jelek, tapi diambil semuanya, seakan-akan dia menjual barang bagus saja. Ini kedustaan dan kecurangan. Ini sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat kita, na'udzubillah. Ketika anak-anak sekolah, mereka sudah bahkan diberikan keleluasaan oleh guru mereka untuk mencontek, untuk berlaku curang di saat ujian, di saat belajar, curang.
Dan ini kedustaan. Maka kedustaan ini menghapuskan keberkahan. Bagaimana efeknya Bapak Ibu? Orang yang ketika sekolah, ketika kuliah, dia selalu curang, selalu contek. Efeknya nanti apa yang dihasilkan dari ijazah semuanya akan menjadi haram Bapak Ibu. Ketika seseorang bekerja, dia dapatkan pekerjaan karena ijazah, padahal ijazahnya adalah ijazah palsu. Kenapa palsu? Karena nilainya adalah nilai kecurangan. Dia dapatkan nilai dalam ijazahnya karena curang, karena dusta, karena bohong. Tentu sesuatu tersebut yang dihasilkan dari kedustaan hasilnya adalah haram. Dia bekerja dengan ijazah itu, dia jadi pegawai, dia jadi PNS, padahal dari hasil kedustaan, maka hilang semua keberkahannya. Obat satu-satunya hanyalah taubat. Taubat kita dengan ilmu, belajar bagaimana kehancurannya kebohongan itu, bagaimana ancaman kebohongan, bagaimana dahsyatnya dosa kebohongan. Sehingga kalau seseorang telah bertaubat kepada Allah, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertaubat dari suatu dosa ibarat dia tak lagi punya dosa. Syaratnya dia harus bertaubat. Kalau mau menghalalkan apa yang diupayakannya tadi, harus ia bertobat, tinggalkan kedustaannya selama-lamanya. Karena syarat taubat itu, kata Imam An-Nawawi, yang pertama adalah dia menyesal. Dia harus menyesal dengan dosa yang telah dia lakukan. Dia harus menyesal waktu kecil dia nyontek ujiannya, Pak. Waktu kuliah dia curang. Waktu masuk PNS dia pun curang lagi, pakai data palsu. Ketika naik jabatan pakai data palsu. Dia harus bertaubat. Dan dia harus menyesal yang pertama. Yang kedua, dia harus tinggalkan dosa itu. Jangan pernah mengulangi. Dia harus tinggalkan. Jangan pernah dia bertahan dalam dosa itu. Yang ketiga, dia harus bertekad untuk meninggalkan kebohongan dan kedustaan selama-lamanya. Kalau ternyata kebohongannya ini bersangkut paut dengan orang lain, mengambil hak orang lain, maka syarat keempat dijelaskan, ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin, yaitu dia harus meminta kehalalan dari orang yang dia zalimi dengan kedustaannya itu. Dia harus minta maaf, harus minta dihalalkan apa yang telah dia rampas dengan ucapan bohongnya, dengan data palsunya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan sungguh sudah sangat banyak, bahkan mengakar di tengah masyarakat kita, Pak. Orang-orang yang dusta, yang menipu dalam timbangan, dalam takaran di pasar. Alun turun barang kok dia teh mato timbangan le Pak lanyo angke. Timbangan ke mato, Pak. Baru keturun barang kok baru alun stabil le lanyo angke barang tu. Seakan-akanlah 1 kilo padahal alun. Itu dustaan. Bahkan menakar beras militer bareh. Nyo satuan nempu tangan ke situ. Tagak aja bareh ku baru alahnya kecian saliter. Padahal bareh dalam keadaan tagak. Alun rabah. Kalau diampes kete nyo turun, Pak. Kedustaan. Dan banyak trik-trik dagang, cara orang menipu. Belum lagi permainan dalam timbangan. Dimasukkan sesuatu untuk memberatkan, padahal sampai di rumah ditimbang tak sampai 1 kilo. Naudzubillah. Kecurangan. Dan ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah datang ke kota Madinah, masuk ke pasarnya. Beliau lihat para pedagang yang berjualan gandum. Beliau masuk di pasar itu, Pak. Masuk di tengah-tengah orang-orang yang sedang berjualan gandum. Berhenti pada seseorang. Beliau masukkan tangannya ke dalam gandum yang sudah 1 karung. Atasnya bagus, karena dia dijual per karung, Pak. Beliau masukkan tangannya.
didapati di dalamnya basah. Apa kata Rasulullah? Ma hadza ya rajul? Asabathu sama ya Rasulullah. Apa ini wahai anak muda? Kata Rasulullah. Gandum ini telah kena air hujan ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, kenapa tidak engkau letakkan di atas supaya orang melihat bahwa gandummu basah? Kenapa engkau simpan yang basah itu di dalam, yang kamu lihatkan yang bagus? Maka Rasul lanjutkan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berdusta maka bukan dari golongan kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan tipikalnya orang Islam. Siapa yang berdosa, yang berbohong, yang curang, bukan tipikal, bukan tipe, bukan bentuk dan sifatnya orang Islam. Tapi orang di luar Islam, na'udzubillah. Sampai segitu ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang berdusta. Dalam hal yang lain, dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang sedang bertransaksi jual beli wajib dan memiliki hak untuk khiyar. Khiyar itu adalah pilihan, Pak. Lanjut jual beli atau tidak, pilihan. Jadi membeli atau tidak. Boleh memilih, tidak dipaksa. Sehingga fa in bayyana, kalau dua orang ini yang saling berjual beli menjelaskan ini barangnya secara nyata, ini aibnya, ini cacatnya, ini rusak barangnya, dia jelaskan, ini kekurangannya, ini plus minus barangnya. Burikat lahuma fi bai'ihima, maka diberkahilah pada transaksi dua orang ini. Jual beli orang ini dua-duanya apa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in katama, tapi kalau dua-duanya saling berdusta, yang satu berikan uang, uangnya jelek, Pak, atau uangnya sobek, atau tukar menukar, yang satu barangnya jelek, ya, atau begitu juga dengan pedagang, barangnya buruk tapi tidak dijelaskan kejelekan dan aib barangnya, asalai laku, bahkan berani bersumpah kalau ini barang bagus. Muhiqat lahuma, muhiqat barakatu bai'ihima, kata Rasulullah. Maka dihapuskanlah keberkahan jual beli antara dua orang ini. Dihapuskan keberkahan. Karena keberkahan itu adalah ziyadatul khairi wa kasratuhu wa dawamuh. Bertambahnya kebaikan, menetapnya dan langgengnya kebaikan, dan selalu dia menjadi banyak. Itu adalah berkah. Maka banyak di antara kita punya harta tapi tak berkah. Baru patang bali, sapakanlah rusak. Tak lama tahannya. Itu di antara tanda tidak berkah. Tidak langgeng. Tidak bertambah. Maka inilah di antara hasilnya yang disebabkan oleh kedustaan yang dilakukan oleh seseorang, baik pedagang maupun pembeli ataupun apapunlah bentuk profesi seseorang. Bisa jadi dia seorang pejabat, bisa jadi dia seorang pengusaha, bisa jadi dia seorang murid, seorang mahasiswa, bisa jadi dia seorang dokter, seorang petani, seorang nelayan atau pelayan restoran dan sebagainya. Kalau dilakukan profesi tersebut di atas kedustaan, kecurangan, maka hilang keberkahan semuanya. Hilang keberkahannya. Kalau sudah hilang keberkahan, berarti hasilnya hanyalah kerusakan dan kerusakan. Na'udzubillah. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kalau sekarang, Pak, kita berbicara tentang kedustaan, sungguh sangat miris. Berbagai praktek dan banyak sekali contoh-contoh praktek kecurangan tersebut terjadi di tengah masyarakat kita. Gampang orang memberikan bon kosong, kwitansi kosong, supaya diisi langsung oleh pembelinya. Tujuannya apa? Untuk mendustai proposal, untuk menipu laporan. Barang harganya 20.000, tapi minta kwitansi kosong diisi oleh pembeli 40.000. Supaya apa? Nanti dilaporkan 40.000, dia dapat tebusan segitu. Untung dia berapa? 20.000. Haram. Ini kedustaan, kebohongan, dan ini nyata ada, Pak. Dan banyak terjadi. Bahkan sampai-sampai ada orang-orang yang sengaja mendustakan KTP-nya, Pak, supaya bisa diterima di sekolah SD. Dinaikan apa? Tahun lahirnya, Pak.
Nya lahir tahun 2000, kecil lah. Nya lahir tahun 99 supaya tambah umur seketek. Bisa naik SD. Akhirnya di KTP nanti, ya, karena di ijazah sudah berpengaruh. Di rapor sudah tertulis lahirnya tahun 99. Sampai di KTP 99. Siaran berdosa, Pak. Orang gayanya lah semua hidup anak kau akan berdosa. Kalau dia tidak bertobat. Ini terjadi, Pak. KTP, ya, tanggal lahirnya dia bahkan dipalsukan. Bahkan sekarang, Pak, hanya sekedar untuk ikut MTQ, Pak. Hanya sekedar untuk ikut MTQ bisa agar dia diterima MTQ. MTQ di bawah 22 tahun. Padahal umurnya sudah 32 tahun. Dia ganti KTP, bikin KTP baru. Dibikin di situ umurnya 22 tahun. Na'udzubillah. Hanya sekedar untuk itu. Apalah dunia yang diharapkan, yang dia kejar ini, Pak. Sampai-sampai dia berani berbohong, berani berdusta dan curang. Na'udzubillah. Padahal laknat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar di balik semua itu. Sehingga demikian, Pak. Kalau kita lihat, Pak, di depan gedung KPK tulisannya sangat besar. Apa, Pak? Berani jujur, hebat. Berani jujur, hebat. Kenapa KPK sampai nulis? Apa sih hubungannya jujur dengan korupsi, Pak? Apa hubungannya antara jujur dengan korupsi? Ternyata memang sangat erat hubungannya, Pak. Sangat erat hubungannya. Al-Imam Abu Hatim, beliau katakan apa? Ra'sul dzunub al-kadhib. Puncak kepala semua dosa itu berawal dari apa? Kedustaan. Dari kedustaan. Laporan kosong tadi, ya. Kalau tadi kita berbicara laporannya, ya, bon kosongnya cuma 40, selisih 20.000. Kalau di sana besar-besaran. Belum lagi ada gratifikasinya, suapnya. Belum lagi, ya, laporan keuangan-keuangan yang lain. Semuanya bersumber dari kedustaan. Maka korupsi yang terjadi dimanapun itu, Pak, baik skala besar ataupun skala kecil di tengah masyarakat kita, semua berawal dari kedustaan. Semua berawal dari kecurangan dan kebohongan. Na'udzubillah. Maka ini diantara penyakit yang tersebar di masyarakat kita, sehingga dalam urusan dunia dia terbiasa bohong, sampai-sampai urusan agama pun dia lebih terbiasa lagi untuk berdusta. Merasa mudah lisannya berkata tentang Rasulullah, tentang ayat Allah, padahal dusta. Allah tak katakan itu, Rasulullah tidak sampaikan demikian. Dia berani klaim ini kata Allah, ini kata Rasulullah. Dengan kedustaannya. Dia berani membuat syariat baru dalam agama. Dengan dalih dia katakan ini kata Allah, kata Rasulullah, padahal Allah dan Rasul tak pernah katakan demikian. Sehingga banyak orang yang ketika berbicara tentang urusan agama banyak bohongnya, Pak. Banyak bohongnya. Padahal agama Islam adalah agama yang jujur, menjunjung tinggi kejujuran. Bahkan ancaman berat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda beliau dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena kejujuran itu mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengarahkan kepada surga. Apabila seseorang di antara kalian senantiasa berlaku jujur, bersikap jujur, maka ia akan tertulis, tercatat di sisi Allah sebagai as-siddiq. Orang yang senantiasa berada di atas kejujuran dan kebenaran. Wa iyyakum wal kadhib, kata Rasulullah. Jauhilah oleh kalian perbuatan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu mengarahkan kepada keburukan, kepada kriminal. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan mengarahkan kepada neraka. Fa innar rajul la yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba.
apabila seseorang di antara kalian berlaku dusta dan melanggengkan, membiasakan perilaku dusta ini, dia akan tercatat di sisi Allah sebagai kadzab, seorang pembohong besar, pendusta besar. Na'udzubillah. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. Maka kalau kita perhatikan antara perbuatan dusta dengan apa yang diraih oleh seseorang, itu akan saling berkaitan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita berlaku dusta, kita akan suka didustai orang. Kita tidak sadar selalu juga akan dibohongi, ditipu oleh orang. Kalau ketika hidup di dunia, berbicara tentang urusan dunia, kita senantiasa bohong, maka dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, kita pun akan sering dibohongi orang. Akan mau percaya begitu saja tanpa melihat mana sumbernya, mana referensinya. Orang berbicara tentang agama, selagi yang katakan itu mungkin dia katakan adalah ustadznya, buyanya, kiainya, selagi yang mengatakan itu, maka dia akan percaya begitu saja tanpa melihat kepada sumbernya, mana dasarnya, mana keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, mana keterangan bahwa ini dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Sehingga agama kita, Pak, agama yang sangat mulia, yang berbeda dengan agama lain. Di antara bentuk mukjizat yang Allah turunkan di dalam agama ini adalah agama Islam yang dibangun di atas kejujuran yang tidak dimiliki agama lain. Sampai-sampai Imam Ibnul Mubarak beliau katakan, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Rantai periwayatan di dalam agama ini adalah bagian yang terpenting dalam Islam. Kalau seseorang tidak berbicara dari sumbernya, dari rantai periwayatannya, maka seseorang akan mudah berkata, berbicara sesuai dengan isi perutnya saja, sesuai dengan kehendaknya saja. Kalau kita lihat, Pak, dalam urusan agama, apapun bentuk ibadah, maka seluruhnya, kalau ibadah itu benar, dia pasti akan tertulis di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis beliau, dan diamalkan oleh sahabat Nabi SAW. Kita lihat bagaimana Islam ini datang kepada kita. Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Diajarkan kepada para sahabat Nabi SAW. Ketika turunnya Al-Quran, di sana hadir Rasul dan para sahabat. Ada yang ingin bertanya, maka turun ayat dari Al-Quran. Ada yang masih keliru, ada yang masih salah, dijelaskan oleh Allah, ditegur oleh Allah, dan ditegur, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat ini, setelah wafatnya Rasul SAW, para sahabat ini mengajarkan kepada murid-murid mereka yang disebut dengan at-tabi'in. Kemudian murid-murid para sahabat ini, setelah sahabat meninggal, murid-murid sahabat ini yang bernama, yang disebut dengan istilah tabi'in, kembali mengajarkan ke murid-murid mereka lagi dengan sebutan tabi'ut tabi'in. Diajarkan begitu. Kemudian setelah meninggal guru-guru mereka, diajarkan kepada murid-murid mereka lagi, sebagaimana yang mereka dapatkan dari guru tersebut, sampai kepada kita saat ini, Pak. Maka kalau kita berbicara tentang hadis, tentang syariat dalam agama, salah satu contohnya hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niat. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kok bisa kata Rasulullah? Padahal kita tidak mendengar dari Rasulullah. Di mana kita temui ini? Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari apakah langsung dari Rasulullah? Tidak, Pak. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari guru beliau yang bernama Al-Humaidi. Kemudian guru beliau Al-Humaidi dapat dari siapa? Dari Al-Imam Sufyan. Imam Sufyan dapat dari siapa? Dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id mendengar ucapan ini dari siapa?
dari Alqamah bin Waqqas. Sebelumnya Yahya bin Sa'id dapat dari Ibrahim bin Muhammad At-Taimi. Ibrahim bin Muhammad At-Taimi dapat dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, sahabat, seorang tabi'in. Alqamah bin Waqqas dapat dari siapa? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab dapat dari siapa? Mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya isnad tadi, Pak. Sanad kalau sebutan kita. Rantai periwayatan suatu ucapan dalam agama, dan itulah kejujuran itu, Pak. Itulah kejujuran sampai dikenal hadis itu sahih. Kenapa sahih? Dilihat rantainya tadi. Dilihat beriwayatan tadi, orang-orang tadi. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari Al-Humaidi. Dicek, Pak, oleh ulama hadis. Apa betul Imam Bukhari pernah berguru kepada Imam Al-Humaidi? Jangan-jangan lahirnya beda, zamannya beda. Imam Bukhari lahir, Imam Al-Humaidi sudah meninggal, berarti tidak ketemu. Ini dicek, ternyata ketemu, Pak. Ternyata betul Imam Bukhari berguru kepada beliau Imam Al-Humaidi. Lihat lagi, dipelajari para ulama. Imam Humaidi ini apa benar hidupnya sezaman, dapat ketemu berguru dengan Imam Sufyan? Dicek para ulama. Oh, ternyata betul. Tanggal lahirnya itu kan bisa terlihat, Pak. Lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Imam Sufyan lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Bertemu tah masa mereka? Ketemu. Dan saling berguru kah mereka? Berguru. Kenapa? Karena daerah mereka itu berdekatan misalnya. Ya, sama-sama tinggal di suatu daerah, saling berguru. Imam Sufyan juga gurunya siapa? Dia dapatkan dari siapa? Ya, dari siapa namanya? Yahya bin Sa'id. Ya. Dicek lagi. Bagaimana kehidupan Imam Yahya bin Sa'id? Apakah betul beliau punya murid namanya siapa? Sufyan. Ternyata betul. Ya, saling dicek. Sampai kepada Nabi SAW. Semua rantai ini dicek kebenarannya, Pak. Itulah kekhususan agama Islam. Jadi tidak gampang seseorang mengklaim saya dapat ini dari Rasulullah, saya dapat syariat ini dari Rasulullah. Tidak semudah itu, Pak. Bahkan sampai-sampai ulama jarh wa ta'dil, nama dalam ilmu hadis, itu melihat apakah betul orang yang meriwayatkan hadis kepada orang yang lain itu thiqah, jujur, kredibel, dapat dipertanggungjawabkan ucapannya, apakah kuat hafalannya. Jangan-jangan hafalannya lemah, dia dapatkan dia dengar salah. Ini sudah jadi pertimbangan. Sampai-sampai urusan menipu onta saja, Pak. Ada seorang periwayat hadis, dia meriwayatkan satu hadis dari gurunya katanya, tetapi setelah dicek perilaku kesehariannya, dia sering memanggil onta dengan cara dusta. Dia bawa ember kosong, dia letakkan di hadapan onta, ontanya datang, airnya tidak ada. Tujuannya apa? Hanya untuk mengikat onta saja. Berarti orang ini pembohong, tidak diterima hadis darinya. Tidak diterima hadis darinya. Urusan hadis saja tidak bisa sembarangan, Pak. Inilah agama kita. Agama yang dibangun di atas kejujuran. Dan inilah ciri khas Islam itu sendiri, tidak mudah untuk dipalsukan. Makanya kalau ada hadis palsu muncul, itu langsung dicek para ulama. Oh, tidak ada sumbernya. Orang ini pendusta, orang ini pembohong. Sehingga tidak ada kesempatan untuk dia memasukkan ucapan dia ke dalam syariat Islam. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk memasukkan pendapat pribadinya ke dalam agama Islam. Karena agama Islam ini referensinya jelas, sumbernya jelas. Bapak Ibu yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita lihat, Pak, orang yang kuliah saja. Orang yang kuliah itu kalau S1 punya tugas akhir namanya skripsi. Kalau D3 punya TA, tugas akhir. S2 namanya tesis. S3 disertasi. Semua karangan itu harus ilmiah, Pak. Karyanya itu harus ilmiah. Bagaimana ilmiahnya? Ketika dia mengutip sesuatu ucapan, suatu opini, suatu pendapat, itu sumbernya harus dia sertakan di dalam apa? Catatan kaki atau daftar pustaka atau sumber kutipan. Harus dia tuliskan di situ. Dari mana perkataan ini Anda dapat?
Kenapa kok bisa mengklaim begini dan begitu? Dari mana datanya? Oh, di sini ternyata ada di daftar pusaka dari buku si fulan, ya, diterbitkan tahun sekian di kota itu, di halaman sekian, ada sumbernya. Tidak segampang membolak-balikkan telapak tangan, Pak. Itu dalam urusan duniawi, urusan skripsi. Sekarang kenapa dalam urusan agama orang lebih mudah menerima begitu saja? Asalkan diucapkan oleh orang terpandang, dia langsung percaya. Ada tiba-tiba orang datang, "Dek, besok kita sholat subuh itu 3 rakaat." Oh, bapak yang ngomong, berarti saya percaya. Segampang itu, Pak. Agama Islam tidak gampang untuk dibodohi. Tanyakan mana sumbernya. Siapa yang bilang? Siapa yang suruh? Apakah Allah yang suruh? Apakah Rasul SAW yang bilang begitu? Iya katanya. Mana buktinya? Dalam kitab hadis mana? Mana referensinya? Dalam buku siapa? Riwayat dari hadisnya bagaimana? Jelas. Kalau tidak ada berarti dusta, bohong. Maka jujurlah di dalam beragama, artinya ambillah agama ini dengan referensi yang jelas. Lihat sumbernya, jangan mau dibohong-bohongi, Pak. Asal ada orang bicara, kita kalau mendirikan rumah supaya aman, itu gantungkan pisang 1 tandan di atas kuda-kudanya. Tanyakan ke dia, kata siapa? Yang menjamin keamanan ini siapa? Allah. Apakah ada Allah perintahkan begitu? Apakah ada di dalam Al-Quran? Apakah ada di dalam hadis? Kritis kita, Pak. Jangan gampang percaya. Jangan gampang percaya. Ada orang yang sholat, kita kalau sholat sujudnya itu harus letakkan batu di sini katanya, Pak. Harus letakkan batu. Tanya ke dia, itu siapa yang ajarkan? Kata siapa? Kecek siatu. Jangan sampai kita mau asal gampang dibohongi, Pak. Asal laris dagangannya dia. Kadang ada orang yang mengaku-ngaku saja. Mengaku-ngaku saya dapat ini dari mimpi. Ya, mimpi itu bukan syariat. Mimpi itu bukan sumber agama. Ada miliaran manusia dan miliaran mimpi. Kalau mimpi dijadikan standar agama, akan ada berapa aliran, Pak? Miliaran. Maka kalau kita berbicara tentang persatuan Islam, kalau seluruh masyarakat kaum muslimin itu jujur beragama, dia kembalikan kepada sumbernya Al-Quran, Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu. Al-Quran satu. Sebagaimana ini percakapan antara 2 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Abdullah bin Abbas dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Umar kepada kata Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Abbas? Ma balu haula'il qaum ikhtalafu wa kitabuhum wahid wa nabiyuhum wahid. Kenapa bisa, kata Umar bin Khattab, umat-umat ini berpecah belah, berselisih, berbeda-beda pendapatnya, banyak beragam. Kenapa bisa terjadi, kata Umar bin Khattab? Padahal Al-Qur'annya satu, kata Umar. Nabi pun satu. Kenapa kok bisa hasilnya berbeda-beda? Maka dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, apa kata beliau? Betul, telah diturunkan kepada kita Al-Quran, telah diutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memahaminya dengan baik. Kita memahaminya dengan benar karena sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan datang setelah kita kaum-kaum yang banyak, umat-umat yang banyak, yang mereka juga membaca Al-Quran, juga membaca hadis, tetapi pemahamannya mereka sandarkan kepada pendapat masing-masing, kepada pendapat kelompok mereka. Sehingga ketika pemahaman itu disandarkan kepada kelompok masing-masing, tidak jujur beragama, tidak disandarkan kepada apa yang dipahami oleh sahabat Nabi SAW, maka ketika itu mereka berselisih, berbeda pendapat, sampai akhirnya mereka berperang dengan saudara muslim mereka sendiri. Inilah sumber perpecahan.
ketika tidak jujur beragama, ketika sekedar mau mengikuti kata nenek moyang, kece orang dulu modeko. Kece orang dulu, lebih percayanya ke kece orang dulu pada kece Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih percayanya ke kece orang dulu daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Inilah sumber perpecahan itu, Pak. Ketika orang-orang tidak jujur beragama, akan muncul klaim, saya tadi malam bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kamu boleh tidak lagi solat, katanya. Hah. Apa betul? Bagaimana mengceknya? Maka semua harus dibangun di atas ilmu. Semua orang bisa saja untuk mengaku-ngaku, Pak. Untuk mengaku-ngaku itu gampang. Diklaim saja, tadi malam saya bermimpi ketemu Nabi. Apa buktinya? Kan tidak bisa dibuktikan. Ya, betul seseorang bisa bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul, Pak. Tapi dia harus pelajari dulu, apa betul itu Nabi? Bagaimana caranya? Dia harus cek bagaimana riwayatnya Nabi itu. Dari sisi wajahnya, parasnya, rambutnya, dari sisi sosoknya, cara berjalannya, cara berpakaiannya. Itu adalah dalam kitab-kitab sirah. Lagi-lagi kita butuh referensi. Dan itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kan ada orang yang katanya mimpi bertemu Nabi SAW. Ditanyakan, bagaimana bentuk Nabi di situ? Rambutnya putih semua. Padahal Nabi rambutnya hanya beberapa helai saja yang beruban. Berarti itu bukan Nabi. Memang setan dan iblis itu tidak bisa menyerupai Nabi, Pak. Tidak bisa. Tapi mengaku-ngaku sebagai Nabi bisa. Mengaku-ngaku sebagai Nabi bisa. Karena mereka lah yang membawa kedustaan. Sebagaimana mereka telah mendustai bapak kita Nabi Adam. Bahkan dengan ucapan mereka yang sangat, dengan ucapan iblis yang sangat menggiurkan. Wa inni lakuma laminan nasihin, kata iblis. Aku ini adalah pemberi nasihat kepadamu. Ini iblis. Mana Nabi Adam? Iya. Nabi Adam saja tertipu, apalagi kita umat manusia yang biasa ini lebih berpotensi lagi untuk tertipu. Maka bangunlah Islam ini di atas kejujuran. Ambillah agama Islam ini dari sumbernya, agar kita tidak lagi dibohongi, agar kita tidak lagi didustai oleh siapapun. Jamaah kaum muslimin yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jam berapa Isya Pak? Sudah masuk? Hah? Belum masuk. 4 menit lagi. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 19. Walladzina amanu billahi wa rusulih ulaika humus siddiqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya, mereka itulah sebenar-benarnya orang-orang yang jujur. Yang ketika akidah keimanan mereka dilandaskan kepada ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman, mengimani apa yang dikatakan oleh Allah. Mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Mereka senantiasa menerima kebenaran Islam. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Dan para syuhada, orang-orang yang memperjuangkan agama Islam ini, baik dengan ilmu ataupun dengan fisiknya, inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Dia akan mendapatkan pahala balasan dari Allah Rabb mereka dan akan mendapatkan cahaya dari Allah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kufur, mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Di sini jelas bahwa keimanan kepada Allah dan Rasulnya ketika dibangun di atas kejujuran, maka termasuk seseorang yang disebut dengan as-siddiq. As-siddiq, orang yang selalu membenarkan apa kata Allah dan Rasulnya, orang yang selalu membawa ucapan Allah dan ucapan Rasul di atas kejujurannya, orang yang berbicara tentang agama tidak hanya dari dirinya, tetapi dia katakan ini kata Allah, ini kata Rasul, bukan kata saya. Kan kini kan banyak orang, Pak, kalau berbicara tentang agama, apa katanya? Menurut saya, menurut ambo. Kalau puasa itu tidak harus sampai maghrib, sampai asar cukup. Na'udzubillah.
Terlalu mudah dia katakan menurut saya. Siapa Anda? Siapa Anda? Jadi kalau kita berbicara urusan agama harus jujur. Kata siapa? Kata Allah, kata Rasulullah. Kata Allah, kata Rasulullah. Itulah agama Islam. Jangan seperti agama yang lain, Pak. Ketika ditanyakan, apa dalil Anda, apa keterangan Anda, apakah ada sumbernya dari Nabi Isa bahwa topi itu harus warna merah putih, topi Santa itu harus panjang begini, memutar lingkaran dan sebagainya. Adakah riwayatnya dari Nabi Isa? Apakah pernah Nabi Isa katakan itu? Tanyakan kepada mereka. Tidak ada sama sekali. Itu hanya buatan karangan mereka. Tanyakan kepada mereka, apakah betul kuda yang dibawa, yang membawa Santa itu begitu bentuknya? Apa betul? Kata siapa? Dan justru katanyakan kepada mereka, apakah pernah Nabi Isa menyuruh kalian untuk menyembah kalian? Menyembah Nabi Isa? Tanyakan kepada mereka. Apakah pernah Nabi Isa menyuruh sembahlah aku? Tanyakan kepada mereka. Tak sedikit pun mereka temukan sumbernya. Sehingga agama mereka hanya dibangun di atas kebohongan saja, kedustaan saja. Tidak ada kebenarannya sedikit pun. Maka jangan sampai kita seperti itu. Ketika berbicara tentang agama, tanyakan mana sumbernya. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakan kepada mereka, datangkan dalil kalian, datangkan referensi kalian kalau betul kalian adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Maka kejujuran adalah hal yang mahal. Hal yang berat konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia saja kita harus jujur, dan kita mencintai kejujuran. Ketika dihadapkan kepada kita beras yang buruk, kita protes, ini beras palsu ya. Dihadapkan ke telur, kok telurnya begini? Apakah ini telur palsu ya? Kita kritis, Pak. Akhirnya kembalikan. Saya tidak mau pakai yang ini palsu. Diberikan madu, oh ini palsu, tidak mau. Justru kenapa dalam urusan agama diberikan suatu syariat, kamu kalau sebelum azan begini dulu ya, nari-nari dulu, baca ini dulu, ya, tanyakan ini kata siapa? Apakah Allah katakan? Apakah Rasul sampaikan? Justru kita tolak kalau tidak ada demikian. Kenapa? Karena urusan dunia saya kita tidak mau dibohongi, apalagi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini bermanfaat bagi kita seluruhnya, khususnya bagi kami yang menyampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para siddiqin dan para syuhada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menerima kebenaran ini dengan indah, dengan penuh kenyamanan, karena sejatinya as-sidqu tuma'ninah wal kadhib ribah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran itu mendatangkan ketenangan. Tenang wak beribadah, Pak. Tenang wak beribadah. Kenapa? Karena jelas ini adalah aturan Allah, ini ajaran Allah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Tenang kita. Adapun kedustaan, ribah, yaitu hanya sekedar mendatangkan was-was, ragu-ragu. Ojo le batu cara solat wak koko. Oleh batu cara sujud, cara ruku, oleh batu bacaan solat dok. Ragu-ragu terus, Pak. Kenapa? Karena dibangun dari sumber yang dusta. Maka dengan demikian rujuklah, pelajarilah agama ini dari sumbernya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan istiqamah oleh Allah di atas hal tersebut, di atas hidayahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله